kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita memuji Tuhan. Yang kita akan menyanyikan 3 lagu. Yang pertama, Cuip Cuip. Yang kedua, I Love You Jesus. Dan yang ketiga, Oh Senangnya. Adik-adik, di rumah masing-masing, ayo bangkit berdiri semua, kita akan nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Lagu yang kedua, I Love You Jesus. Yesus anak Allah, pasti kau dapat suka cita. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Oh senangnya menjadi anak-anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia.
percaya Yesus anak Allah, pasti kau dapat suka cita. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, walaupun kami harus di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepadamu. Sebentar lagi Tuhan kami mau beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 13 ayat 1 dan ayat 2. Adik-adik, ayat bulanan kita pada bulan ini tertulis dalam Lukas 12 ayat 8. Kita sama-sama dengarkan ayat bulanan yang diucapkan oleh teman-teman kita. 11 ayat 8, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku, depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia depan malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku, depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia itu akan juga mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Untuk adik-adik, jangan lupa untuk menghafal ayat bulanan tersebut dan mengirimkannya secara rutin setiap minggu agar ditayangkan pada ibadah streaming kita. Pengumuman untuk hari ini. Yang pertama, Enci mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah memenangkan perlombaan dengan kategori kreativitas. Tahu kan adik-adik perlombaan apa yang dilaksanakan pada Paskah kemarin? Nah, teman-teman kalian telah memenangkan perlombaan tersebut. Maka dari itu, buat yang belum memenangkan perlombaan tersebut, jangan berkecil hati. Masih banyak perlombaan yang akan dilaksanakan. Pengumuman yang kedua. Untuk kategori perlombaan vokal solo, perlombaan akan dimulai pada hari Senin tanggal 19 April hingga hari Sabtu tanggal 24 April 2021. Nah, pada jangka itu tuh video kalian akan diposting di YouTube channel HKBP Pematang Siantar. Untuk penjuriannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021. Nah, untuk pengumuman juaranya adik-adik akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 April 2021. Nah, yang paling ditunggu-tunggu adalah
Penyerahan hadiahnya, hadiah juaranya akan diserahkan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021. Info selengkapnya dapat dilihat di link pengumuman di YouTube channel ini, atau untuk adik-adik boleh juga bertanya kepada guru sekolah minggunya. Demikian pengumuman untuk hari ini. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 22. Mari kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 243.
Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu hari ini di ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan Kau berkati kami semua anak-anak sekolah minggu dari rumah masing-masing mendengarkan firman-Mu, agar kami terberkati, bersukacita selalu, hidup dalam iman. Dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan sukacita. Firman Tuhan pengajaran untuk kita di ibadah sekolah minggu di minggu ini tertulis dalam kitab Kolose. Silakan buka Alkitabnya masing-masing atau nanti adik-adik bisa mengikutinya membaca dari layar TV atau smartphone masing-masing. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat 7. Amang bacakan untuk kita semua ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7, demikian isi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, 2 minggu lalu kita merayakan Paskah. Kita merayakan kemenangan yang diberikan Bapa melalui Yesus Kristus, Anak yang kudus. Kebangkitan Yesus di hari Minggu adalah kebangkitan bagi kita semua dari segala hal-hal yang buruk, terlebih dosa. Yesus sebagai penebus, Yesus yang mati, dan Yesus yang bangkit itulah yang menjadi Tuhan bagi kita, yang menyelamatkan kita semua. Bisa kita lihat seperti gambar di sini. Ya. Kita menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Gambar pertama, Yesus itu mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib, lalu Yesus dikuburkan. Kemudian pada hari ketiga, yaitu di hari Minggu, Yesus bangkit. Kuburnya kosong. Dia tidak ada di sana lagi karena Yesus sudah bangkit. Lalu Yesus mengatakan Dia akan naik ke surga. Di gambar selanjutnya, Yesus naik ke surga. Di sanalah Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan hingga pada saat inilah kita merasakan adik-adik, kita hidup berdasarkan penyertaan dari Roh Kudus. Kita telah menerima itu. Jangan ragu lagi bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Ini yang pertama. Karena Yesus sebagai juru selamat kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan, maka kita dimintakan untuk apa? Di sini dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau tetap, bagaimana adik-adik sekalian? Kalau tetap berarti nggak boleh pindah-pindah. Ya, kalau tetap itu dia tidak boleh bergeser seperti Amang seperti ini. Inilah namanya tetap. Kalau misalnya Amang angkat kaki Amang pindah ke sebelah kanan, nggak tetap lagi, sudah bergeser. Apalagi di kamera ini, kalau misalnya Amang bergeser jauh, nggak tetap lagi, maka nggak akan tampak di kamera. Maka dikatakan tetaplah di dalam Dia agar kita beroleh keselamatan. Kemudian hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Gambar selanjutnya bisa kita lihat. Ada tanaman, dia menjadi pohon yang besar, yang kuat, oleh karena ada yang di dalam tanah itu. Bisa kita lihat di gambar ini, ya. Pohon itu berakar dan akarnya menyebar dan masuk ke dalam tanah, dan ukurannya
bisa seperti ukuran dari pohon itu. Karena akar itu, pohon itu menjadi kuat, adik-adik sekalian. Angin pun datang, bagaimanapun cuacanya, pohon itu tetap kuat, tidak bisa digoyahkan. Kemudian fungsi dari akar yang kuat itu bukan hanya sebagai penopangnya, tetapi juga sebagai sumber. Sumbernya itu dari mana? Itulah dia, tanah itu, tempat akar itu dipendam. Dari situlah sumber segala sesuatu yang baik untuk pohonnya. Sehingga pohonnya itu semakin tumbuh lalu berbuah. Sehingga buahnya lebat dan bisa menghasilkan sukacita. Demikianlah jika kita berada di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Siapa Dia itu? Yesus Kristus. Kemudian hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Adik-adik sekalian, kita diminta bertambah teguh dalam iman. Ya. Bertambah teguh. Jadi kita sudah teguh, ya. Namun dimintakan bertambah. Ya. Bertambah teguh itu harus terwujud ketika adik-adik menghadapi segala situasi. Apa situasi yang sedang kita hadapi? Kembali dicontohkan dengan masalah corona. Corona mengganggu aktivitas kita. Corona mengganggu sukacita kita. Corona mengganggu kehidupan dunia ini. Sehingga terkadang karena corona banyak orang suka mengeluh. Adik-adik mungkin akhirnya suka merengek, cengeng. Akhirnya adik-adik tidak bersemangat belajar. Akhirnya adik-adik hanya asik bermain, asik main smartphone-nya atau game di handphonenya. Adik-adik tidak peduli dengan orang tuanya. Ingat di sini, ketika ada rintangan, ketika ada ancaman, ketika ada hal-hal yang buruk ada di sekitar kita, kita dimintakan untuk bertambah teguh. Giat, latih dirinya belajar agar semakin teguh di dalam Kristus. Ingat adik-adik, iman itu bukan apa yang bisa dilihat dengan mata. Iman itu tidak dibuktikan dengan akal, tapi iman itu bisa dilihat dan terbukti dengan hati kita yang percaya. Sehingga ketika adik bertumbuh, semakin bertumbuh dalam iman, maka adik-adik akan selalu bersukacita. Sukacitanya apa? Sekalipun orang tuanya tidak bisa lagi memberikan mainan. Misalnya adik-adik sering dibelikan mainan sama orang tuanya, namun karena corona, orang tuanya kesulitan uang, tidak lagi bisa dibelikan mainan, adik-adik tetap bersukacita. Biasanya adik-adik sering dibawa jalan-jalan, mungkin main odong-odong, atau naik kereta-keretaan, kuda-kudaan. Namun karena corona akhirnya harus di rumah saja, adik-adik harus tetap bersukacita. Yang seharusnya adik-adik bisa bermain, pergi keluar rumah, atau belajar pergi ke sekolah, namun ternyata hanya di rumah, tidak boleh pergi kemana-mana, asal-asal harus cuci tangan, asal-asal harus pakai masker. Adik-adik harus tetap bersukacita. Sukacita itu bukan karena apa yang kita pikirkan, sukacita itu karena apa yang kita rasakan. Demikian adik-adik. Karena itu firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita semuanya agar apa? Adik-adik selalu hidup dalam Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan cara apa? Rajin berdoa, rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, rajin menolong orang tua. Itu. Yang selanjutnya, ketika adik-adik menderita, ketika adik-adik mengalami segala sesuatu yang tidak baik, tetap bertekun belajar. Tetap semangat, jangan mengeluh, jangan cengeng, jangan merengek. Percayalah, sukacitamu begitu indah. Karena itu mari kita syukuri kasih Tuhan. Tuhan memberikan keselamatan dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang telah Kau sampaikan. Kau meminta kami semuanya agar hidup di dalam Kristus Yesus,
Kami berakar teguh, dibangun di atas dasar yaitu Yesus Kristus dan bertumbuh dalam Yesus Kristus, sehingga iman kami semakin teguh dari apa yang telah kami pelajari, sehingga kami selalu bersukacita apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya. Kami selalu bersukacita, menunjukkan, membuktikan bahwa kami anak-anak yang telah Kau berkati. Berkati kami selalu Tuhan, sekalipun masih dalam ibadah streaming. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 65. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Halo adik-adik semua, kita berjumpa lagi pada kuis kita di minggu ini. Pertama kami mengucapkan selamat kepada adik-adik semua yang udah memenangkan kuis di minggu lalu. Dan sekarang kita akan ada kuis lagi, dan kuisnya diambil dari ibadah hari ini, diambil dari cerita hari ini yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Nah, kita akan mulai kuisnya. Untuk yang nomor 1, nah di sini ada huruf, ada titik 2, ada angka, dan ada juga tanda penghubung. Nah, kira-kira ini apa sih adik-adik? Ada yang bisa nebak? Tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Untuk soal nomor 2, nah dalam nats kita tadi, dalam ayat khotbah kita tadi,
ada 3 kalimat yang dia berakhirannya dia, blank blank blank, dia, blank blank blank, dia. Nah, kira-kira apa sih titik-titik itu? Nah, mari adik-adik jawab di kolom komentar. Dan soal nomor 3, setelah adik-adik tadi mendengarkan cerita dari Amang Pendeta, apa yang bisa adik-adik ambil? Apa inti pengajaran yang diberikan Amang Pendeta tadi dalam ceritanya? Dan untuk soal nomor 4, jika adik-adik tadi kan mengikuti ibadah kita melalui live streaming, nah dalam ibadah tadi ada 2 lagu yang berasal dari buku ND Sekolah Minggu kita. Ada 2 nomor lagu, dan 2 lagu itu kita perlombakan dalam lomba vokal solo kita, yaitu dalam merayakan Paskah di tahun 2021 ini. Nah adik-adik, nomor lagu yang berapa, keberapa yang kita lombakan dalam vokal solo tadi? Nah, untuk adik-adik semua silakan jawab dalam kolom komentar untuk 4 soal kuis kita pada minggu ini. Dan kepada yang benar dan juga tercepat dalam menjawabnya, ada 5 orang ya yang kita ambil, nanti akan mendapat hadiah. Dan hadiahnya akan langsung dikirim dan diantar oleh guru sekolah minggu ke rumah adik masing-masing. Nah, ada juga nih pengumuman tambahan buat adik-adik semua. Untuk adik-adik sekolah minggu yang orang kecil, TK sampai ke bawah. Nah, bagi adik-adik yang mengikuti live streaming, mari kirimkan fotonya yang terunik, terasik dalam mengikuti ibadah streaming. Ketika adik-adik lagi mengikuti ibadah streaming, disuruh foto orang tuanya bagaimana yang asik. Nah, dan dikirimkan dengan cepat. Bagi adik-adik 3 orang tercepat dan fotonya yang terbaik akan juga kita beri hadiah, dan hadiahnya akan diantar langsung juga oleh guru sekolah minggu ke rumah adik masing-masing. Nah, jadi tetap semangat mengikuti ibadah live streaming kita ya. Dan untuk kuis dan juga mengirim foto yang tadi, adik-adik silakan nanti menulis namanya dan asal pos dari mana, dan juga nomor handphonenya biar bisa dihubungi oleh guru sekolah minggu. Demikianlah kuis kita pada minggu hari ini. Sampai jumpa pada ibadah streaming kita selanjutnya. Dadah.